Dan aku juga baru ngeh ternyata ini depan stasiun Jombang adalah langsung jalan raya ya teman-teman. Sehat-sehat ya. Aku ikut sampai Jakarta ya. Terakhir itu kayak udah dipotong-potong ya? Ya betul. Kayak ayam. Terima kasih Bapak. Saya membutuhkan asupan vitamin C. Biaya antar 5.000 Pak. Kan sudah. Tiba-tiba BLB di petak jalan kilometer 345 piket 6. Sepertinya ada yang ketemper. Ya enggak tahu. Tanya saya. Perdana menginjakan kaki di kota Jombang, dan ini di alun-alun kota Jombang. Baru tahu ternyata alun-alunnya sesyahdu ini ya. Oke, selamat pagi teman-teman diucapkan dari kota Jombang, Jawa Timur. Halo semua, ketemu lagi dengan aku di sini. Diucapkan juga selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian lagi nonton vlogku kali ini. Udah tahu ya kenapa aku berada di kota Jombang, kota santri. Dan pada pagi hari ini aku mau ke Jakarta. Tentunya dari Jombang, the one and only, aku akan naik kereta api yang merupakan satu-satunya keberangkatan dari stasiun Jombang, yaitu kereta api Bangunkarta. Baru pertama kali ini aku naik Bangunkarta dari stasiun awalnya, stasiun Jombang. Dan spesialnya lagi, kereta api Bangunkarta saat ini telah menggunakan rangkaian terbaru Stainless Steel New Generation. Jadi kita cobain full trip kali ini dari Jombang ke Jakarta. Sedikit membahas tentang alun-alun Jombang. Ternyata alun-alunnya itu fasilitasnya lengkap ya teman-teman. Ada jogging track, ada juga playground untuk bermain anak-anak. Di sana juga ada Masjid Agung, nampaknya itu Masjid Agung Jombang apa ya? Masjid rayanya Kota Jombang. Lalu di sana untuk alun-alunnya tempat upacara. Lalu juga ada toilet umum di sana, tetapi aku temukan toiletnya dikunci. Nggak tahu dibuka apa nggak, pokoknya digembok. Ini ada playgroundnya. Dan aku juga baru sadar ternyata alun-alun Jombang itu persis berada di depan stasiun Jombang. Jadi mengingatkan aku dengan stasiun Tegal yang alun-alunnya pun juga persis di depan stasiun. Walaupun agak jauh ya, kalau ini tuh benar-benar deket sama stasiun depan belakang. Dan ini dia alun-alun kota Jombang yang ternyata aku baru tahu posisinya itu persis di depan stasiun kereta api Jombang. Di sana ada tulisan Jombang Santri. Ya memang Jombang itu dikenal sebagai kota santri, ya terkenal sebagai kota santri karena di sini ada pondok pesantren yang sangat terkenal, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan di pondok pesantren tersebut juga dimakamkan presiden, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau biasa dipanggil atau disebut dengan Pak Gus Dur, ya almarhum Pak Gus Dur. Itu dimakamkan juga di Pondok Pesantren Tebu Ireng di kota Jombang ini. Jadi bisa dikata pondok pesantrennya itu besar, jadi Jombang itu terkenal dengan kota santri. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam. Ganti baju dulu, mohon maaf karena aku openingnya masih pakai baju yang lama. Aku baru turun dari kereta api Mutiara Selatan, baru habis tidur, baru bangun. Sekarang kita masuk ke dalam, kita ganti baju, kita naik Bangunkarta. Matahari sudah terbit di ufuk timur dan ini sudah jam 6.18.
kita cus menyeberang ke stasiun Jombang sana. Dan aku juga baru ngeh ternyata ini depan stasiun Jombang adalah langsung jalan raya ya teman-teman. Dan kayaknya itu jalan raya provinsi deh ini, karena aku melihat ada truk besar, lalu bis-bis antar kota, antar provinsi lewat sini. Sepertinya ini jalan provinsi di kota Jombang ini. Tapi kayaknya one way sih, satu arah sih. Karena semua kendaraannya dari sana semua ke arah sana semua. Dan trip kali ini aku sama Sultan. Halo guys. Kita naik bangun Karta Baru. Ya, tapi kita bukan perdana ya, Cok. Iya. Kita baru bisa biasa soalnya iya. Kita baru bisa seminggu setelah perdana ini. Yuk. Sedikit mengenai stasiun Jombang, itu pintu keberangkatannya. Ternyata agak terpencil gitu ya posisinya, agak tersembunyi di sebelah salah satu tenan. Di sini ada portal informasi keberangkatan, lalu buat yang nyari loket dan customer service itu ada di sebelah barat sana. Ada di sebelah tenan penjual ayam ya, Charlie Fanta Charlie. Itu ada tulisan loket, toilet dan customer service. Ayo kita masuk lewat pintu keberangkatan. Ini pertama kali aku kesini ya teman-teman, jadi aku nggak tahu kiri kanan depan belakang. Oh, ini dalamannya lobbynya seperti ini. Itu ada CIC-nya di sebelah sana. Dan di Jombang ini belum ada fasilitas face recognition ya. Jadi kita harus cetak tiket atau pakai e-boarding pass. Dan karena aku pertama kali naik kereta dari Jombang, kita cetak tiket yuk di CIC sana. Oke, kita sudah cetak tiket, sudah melakukan pemeriksaan boarding. Lalu kita masuk ke dalam pintu keberangkatan dan langsung disambut oleh rangkaiannya. Rangkaian kereta api Bangunkarta New Generation sudah disiapkan di jalur 1 stasiun Jombang. Nah, kita naik di ekonomi 5 hari ini di nomor 4 Delta. Ekonomi 5 di paling belakang harusnya, tapi sebelum itu kita cek lokomotifnya dulu ya. Hari ini lokomotifnya cc berapa? Wow, itu lokomotif dinas sudah mau tempel tuh. Wih, Sprinter 203 loko kita. Untuk lokomotif dinas kita pada pagi ini adalah 20329 atau 2039817 yang rumahnya di Semarang Poncol. Kita bersama 20329. Lokomotif kita sudah tempel rangkaian 20329 Depo Induk Semarang Poncol yang akan menghantar kita menuju stasiun Jakarta Pasar Senen selama kurang lebih 11 jam perjalanan. Dan untuk di bagian depan adalah kelas eksekutif ya teman-teman, untuk arah Jakarta ya. Untuk kelas ekonominya berada di paling belakang. Yuk, kita bersama 20329 hari ini, sehat-sehat ya. Aku ikut sampai Jakarta ya. 29. Sudah melihat lokomotifnya, dan di sebelahku ini adalah kereta api Bangunkarta. Untuk ke arah Jakarta, kelas eksekutifnya pelayanannya berada di depan ya. Untuk kelas ekonominya berada di belakang. Rangkaiannya menggunakan rangkaian terbaru K1 Stainless New Generation tahun 2026. Jadi ini rangkaian umurnya belum 1 tahun, baru beberapa bulan beroperasi, dan kita akan coba rangkaian ini sampai Jakarta.
Kita ngintip sebentar ya teman-teman untuk kereta api Bangunkarta kelas eksekutif. Ini adalah kereta kelas eksekutif kereta api Bangunkarta dengan kapasitas 50 penumpang. Untuk kursinya kelas eksekutif itu menggunakan kursi yang model terbaru ya, yang di bagian atas kursinya itu terdapat sedikit cembungan ya untuk penyangga leher ya. Lalu untuk kursinya warnanya sama dengan kereta yang kelas ekonomi, jadi warna biru kombinasi ada warna kremnya di tengah. Lalu ada footrestnya, juga ada fasilitasnya standar kereta eksekutif standard new generation ya. Ini kelas eksekutifnya. Sedikit melihat di emplasemen, weh, itu ternyata ada kereta ekonomi kerakyatan yang pernah kita naiki, sementara disimpan di jalur 6 stasiun Jombang, belum dipakai kereta apapun. Kira-kira ekonomi kerakyatan akan digantikan kereta apa ya? Kalau kemarin kan selama lebaran sebagai kereta tambahan, sekarang belum beroperasi reguler lagi. Ditunggu ya. Oke, kita sambil menuju ke arah belakang. Di stasiun Jombang ini ada juga dispenser isi air ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bawa tumbler atau bawa botol minum bisa isi air gratis di dispenser ini. Dan aku langsung menuju ke ekonomi 5 ya. Stasiun Jombang, ketinggian stasiun ini adalah 43 meter di atas permukaan air laut. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu artinya ada plus terus ada angkanya itu belakangnya M itu apa. Artinya itu ketinggian ya teman-teman. Plus 43 M artinya 43 meter di atas permukaan air laut. Baik, kita sudah berada di keretaku ekonomi 5, persis di depan kereta pembangkit. Yuk kita langsung masuk dulu. Kita di nomor 4 Delta, untuk Sultan di 5 Delta. Yuk. Oh iya, ini aku berada di K3020605 ya, punya Blitar. Cus. Kakasan standar generation sudah pintu elektrik. Oh, Delta. Kursiku itu kursinya Sultan nomor 5. Masih kosong. Bangunkarta akan diberangkatkan dari stasiun Jombang menuju stasiun akhir Pasar Senen dengan pemberhentian di stasiun Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Sragen, Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, Gombong, Kroyan, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon, Aurgelis, Pegadaian Baru, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Terima kasih. Kita sudah beranjak teman-teman dari stasiun Jombang jam 6.54 ya, dibuat tepat 6.55 ya. Kita berangkat menuju Pasar Senen. Kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Bangunkarta yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 11 jam 38 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan hijau, terowongan Kebasen, terowongan motor, dan jembatan Sakalipel. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asal maupun
Selamat datang di stasiun Kertosono, kereta api Bangunkarta. Masuk di jalur 1 stasiun Kertosono. Sini kereta api Bangunkarta berhenti sejenak sebelum diberangkatkan kembali. Pemberhentian berikutnya setelah Kertosono di stasiun Nganjuk. Jam 7:11 tepat. Kereta api Bangunkarta KA161 berangkat kembali dari stasiun Kertosono. Pemberhentian berikutnya di stasiun Nganjuk. Pagi yang cerah dan biru sekali langitnya di stasiun Nganjuk. Kereta api Bangunkarta saat ini sudah sampai di stasiun Nganjuk, jalur 2 Bangunkarta New Generation. Stasiun Nganjuk. Pemberhentian berikutnya setelah ini Caruban. Ini tuh bener-bener rangkaian paling baru ya teman-teman, tahun 2026. Jadi transit yang baru sekali. Kita masuk lagi yuk, kita persiapan berangkat lagi dari Nganjuk. Dan aku di paling belakang. Kekasan dari kereta New Generation, tombol pintu elektrik tersedia di sini. Jadi kita nggak perlu membuka dan menutup pintu secara manual, tinggal tekan aja. Sempurna. Selamat datang di stasiun Caruban. Kereta api Bangunkarta masuk di jalur 2 stasiun Caruban. Jarang-jarang aku berhenti di sini. Sangkuriang berhenti di sini. nanti berhenti di normal di sini. Nganjuk LS. Nganjuk langsung Gitu, tapi bro. Caruban berhenti. Katanya gitu. Iya. Kalau nggak salah kan udah dibagiin. Iya, ada jadwalnya. Siap untuk kereta baru, guys? Udah dong. Oh iya. Iya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda. Selamat datang di stasiun Madiun. Ini ibu kota Daop 7. Kereta api Bangunkarta masuk di jalur 3 stasiun Madiun. Waduh, apa itu? Selamat datang di stasiun Madiun. Kereta api Bangunkarta sudah masuk di jalur 3 stasiun Madiun. Datangnya awal 2 menit. Dan kita diberangkatkan kembali sebentar lagi, 5 menit ke depan ya. Di sini ibu kota Daop 7, stasiun Madiun.
Selamat datang di stasiun Magetan. Di sini dulu itu nama stasiunnya Stasiun Barat, teman-teman, dan sekarang diganti namanya menjadi Stasiun Magetan supaya lebih memudahkan penumpang ya, karena ini berada di daerah Magetan. Kereta api Bangunkarta masuk di jalur 4 Magetan. Berangkat Magetan ada Tata, teman-teman. Halo Tata. Selamat datang di Stasiun Ngawi. Kereta api Bangunkarta masuk di jalur 2 Stasiun Ngawi. Dulunya teman-teman, Stasiun Ngawi ini bernama Stasiun Paron ya. Sekarang namanya sudah berganti menjadi Stasiun Ngawi. Kita masuk jalur 2 dan cuaca siang hari ini menuju panas. Langitnya biru, nggak ada awannya, seperti di dalam lautan ya. Selamat datang di Sragentina. Kereta api Bangunkarta sudah masuk di jalur 2 Stasiun Sragen. Dan kedatangannya coba awal berapa teman-teman? Awal 6 menit. Gila, keren. Awal banyak banget di sini. Stasiun Sragentina. Kita berada di K30265 ya teman-teman. K3 itu artinya kereta kelas ekonomi, kereta kelas 3. 0 tidak bisa berjalan sendiri atau harus ditarik lokomotif. 26 itu artinya pembuatan keretanya tahun 2026 dan dia urutan ke-5. Sudah ada capnya di Po Blitar BL ya. Blitar. Baik teman-teman, kita sarapan dulu. Dan aku sama Sultan sudah di M10261 kereta api Bangunkarta, kereta makan yang terbaru. Iya, trainset tahun 2020. Yes. Seingatku yang K1 sama K3 2026 itu tes pertamanya ada di sini. Ya. Karena kan kode serinya tadi 2605 yang punya kita. Dan masih rapih posisi transetnya. Sekarang kita sarapan dulu, dan sarapan kali ini adalah nasi goreng, tapi agak berbeda. Ini nasi gorengnya khas Madiun, yaitu yang diproduksi oleh PT Periska Multi Usaha atau PT PMU. Kita coba buka nasi gorengnya. Agak sedikit berbeda dengan nasi goreng yang biasa kita temui. Kerupuknya beda dan tampilannya juga beda ya. Nasinya kayaknya lebih banyak ini deh daripada nasi goreng yang biasa, ya nggak sih? Kayaknya malah lebih banyak Kalau ini. nasi goreng kayaknya ya
masih banyak yang Parahyangan karena lebih padat dan ininya lebar kan. Oh iya. Tapi di sisi lain dari tampilan ini lebih menarik. Ya. Telurnya kayak lebih proper, ayamnya juga satuan. Dan nasi gorengnya apa kenapa? Ayam di nasi goreng Parahyangan terakhir itu kayak udah dipotong-potong ya. Ya betul. Kayak Ayam. Iya. Dan ini karena nasi goreng diproduksi di Jawa Timur, jadi khas banget warna merah. iya. Nasi goreng saus. Kalau di nasi goreng Parahyangan itu sekarang kayak menu MB. Makan bersama Garda. Iya. Ya, oke. Makan bersama Garda. Oke, yuk kita MBG makan bersama Garda. Di perjalanan. Oke, kita kembali di MBG makan bersama Garda. Ya, kita sarapan dulu nasi goreng PT PMU yang tadi kita sudah unboxing. Kayak gini bentukannya. Nasi gorengnya warnanya merah. Kelebihannya di sini ayamnya masih bawah, masih utuh ya. Kita cobain ya. Nasi goreng khas Madiun. Nasi goreng khas Jawa Timur. Warnanya merah. Pakai saus soalnya. Yuk kita coba. Pertama nasinya. Rasa khas Jawa Timurnya langsung berasa banget. Rasa bawang putihnya tajam. Sama juga ada aroma saus, rasa saus. Aroma sausnya agak kenceng ya. Aroma sausnya kenceng. Sama bawang putih sih, khas Jawa Timur. Kerupuknya Enak Cak, tapi cuma dapat 3. kerupuk udang ya ini ya. Kurang banyak kerupuknya sih. Dulu sama nasi goreng Parahyangan sempet kayak Iya. gitu. Terus tak bilang kan Ganti kerupuk Vina kan waktu itu kan. Iya. Nah, sekarang coba kita ayamnya. Ayamnya nggak keras, empuk, enak. Dan masih ngebul ya nasinya. Tadi emang aku request sama Kak Prama sama Kak Praminya diangetin lagi. Kita coba telurnya. Aku udah kasih saus di sini di telurnya. Susah amat sih. Ya. Gurih telurnya. Biasanya tuh kalau telur mata sapi atau telur ceplok kayak gini tuh rasa asinnya tuh nggak merata ya. Tapi ini gurih enak. Ya. Nostalgia nasi goreng Jawa Timuran. Dan rasanya enak. salur ya. Iya. Mari makan. Jangan lupa sarapan ya buat yang belum sarapan. Jam 9.48 ya teman-teman, kereta api Bangunkarta memasuki pemberhentian berikutnya, stasiun Solo Balapan. Kita masuk di jalur 4 Solo Balapan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Klaten. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten, persiapkan diri Anda. Selamat datang di stasiun Klaten, kereta api Bangunkarta masuk jalur 1 stasiun Klaten. Ada KRL, KFB teman-teman di stasiun Klaten.
Panas sekali di Jogja. Kita masuk di jalur 5 dan kita berjumpa dengan di sana itu ada Malioboro Express dari Purwokerto tujuan Malang. Dia pakai puong 20602 Malioboro Express. Jogja panas banget, jam setengah 11, 10.47. Woi, nah 47. Jogja adalah kunci. Tadi dari Jombang masih lengang ekonomi 5, sekarang sampai Jogja rata-rata kursi yang di pinggir jendela udah penuh, terisi semuanya. Mantap, Jogja adalah kunci. Selamat datang di ujung timur Daop 5 Purwokerto, stasiun Kutoarjo. Di sini kereta api Bangunkarta, datangnya awal 3 menit. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:38. Kita masuk jalur 1 ujung timur Daop 5 Kutoarjo. Kita sudah berangkat dari stasiun Kutowinangun, teman-teman. Memang perjalanan kereta api Bangunkarta ini itu agak ngecer ya. Jadi tadi di Daop 7 baru berangkat dari Jombang aja berhentinya banyak banget. Ini di Daop 5 dari Kutoarjo sampai Purwokerto juga berhentinya lumayan. Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto. Jadi memang Bangunkarta ini bisa dibilang keretanya agak ngecer. Lalu untuk harga full tripnya berapa mas? Jombang Pasar Senen nih Mas Garda naik kereta api Bangunkarta ini. Oke, untuk ekonomi Stasiun Generation Bangunkarta ini aku beli di tarif Rp330.000. Itu udah full trip dari Jombang sampai Pasar Senen. Kalau kelas eksekutifnya di tarif Rp470.000 full tripnya dari Jombang ke Pasar Senen. Papasan dulu nih. Lodaya ini, lodah ya. Ya.
gitu ya teman-teman. Jadi kalau full trip ekonominya itu 330.000, kalau eksekutifnya 470.000 rupiah. Udah full trip 330.000 udah dapat stainless new generation. Buat aku termasuk murah loh. Kapan hari itu aku naik Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen full trip itu 330.000 juga. Ini 330.000 udah dari Jombang, 11 jam lebih perjalanannya, termasuk murah menurut aku. Dan eksekutifnya 470.000, Jombang Jakarta masih lebih murah daripada Argo Semeru, daripada kereta-kereta lain. Mungkin gaya baru mungkin bisa lebih mahal daripada ini, koreksi kalau salah. Tapi buat aku Bangunkarta ini masih termasuk murah walaupun sudah menggunakan rangkaian terbaru. Silahkan dicoba. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, persiapkan diri Anda di Indonesia. See you on the next trip. Selamat datang di Kebumen, kereta api Bangunkarta masuk jalur 2, stasiun Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selamat datang di Gombong, kereta api Bangunkarta sudah masuk di jalur 2 stasiun Gombong. Di sini stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen. Di kereta makan. Jika informasi yang kami berikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kita persiapan masuk stasiun Kroya teman-teman, dan hujan deras memasuki stasiun Kroya. Kita masuk di jalur 6 stasiun Kroya. Selamat datang di stasiun Kroya, stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto. Kita sudah masuk di jalur 6 stasiun Kroya dan bertemu dengan PLB 110B, Fajar Utama Jogja, tujuan
Yogyakarta. Dan tadi di sebelah sana ada Ketel 2618 baru datang dari Tegal. Di sini kita berangkat 59, 3 menit lagi. Korea Selatan. Kita sudah berangkat dari stasiun Kroya dan kita sudah ambil jalur ke kanan lewat jalur tengah ke arah Purwokerto. Dan aku lanjut ya full trip sampai Pasar Senen ya. Jadi aku nggak turun di Purwokerto karena kita sudah janji dari Jombang kita akan full trip sampai Jakarta Pasar Senen ya. Walaupun di Purwokerto motorku ada di parkiran atas itu. Lanjut ya. Kita pulangnya malam aja, ntar ke Jakarta dulu deh. Cuaca lepas Kroya hujan. Nggak tahu sih di Purwokerto hujan apa enggak. Biasanya sih beda cuaca ya. Kalau di Kroya hujan, kayaknya di Purwokerto nggak hujan. Tapi kalau merata yo hujan semua. Memang kalau Purwokerto jam siang itu memang lagi sering hujan, bahkan badai. Tapi perjalanan kalau hujan semakin syahdu, ya nggak sih? Ada yang kaca yang ngembun guys. Coba tak tutup dulu. Enggak kalau gitu. Kacamu OTW juga itu. Iya anjir, OTW nih. Itu yang mengembun, coba buka. Sama, coba lo tambah. Oke teman-teman, kita mau masuk Purwokerto dan aku mau beli minum dulu. Jadi karena posisi mesin minumannya itu di pintu tengah, jadi kita ke depan dulu. Kita mau beli di mesin otomatis. 13.20 menit, selamat datang di stasiun kota Purwokerto. Ini rumahku di sini di Purwokerto, tapi kita lanjut ke Jakarta dulu ya. 13.21 stasiun Purwokerto. Yang dinas dinas pagi Mas Ahmad. Wis rampung acarane? Oh jam loro. Chat. Alhamdulillah. Nah, kita beli di sini teman-teman. Ini buat Sultan, ini aku. Set. Ye. Selamat datang di rumah. Biaya hantar 5.000 Pak. Kan sudah. Kan lagi. Berangkat Purwokerto teman-teman, lanjut kita. Tiba-tiba BLB di petak jalan kilometer 345 piket 6. Sepertinya ada yang ketemper. Ya enggak tahu. Kok tanya saya. Nah ini udah gerak lagi. Ini teman-teman kita udah goyang lagi. Nggak tahu kenapa, ada apa. Tadi pokoknya sempat mundur sedikit, terus anset maju lagi.
sore sudah mau masuk stasiun Cirebon teman-teman, dan tiba-tiba aku pakai jaket tadi karena lepas Purwokerto hujan deras lumayan, suasana jadi remang-remang dan suhu jadi dingin banget, AC-nya pun juga jadi dingin banget, maka dari itu pakai jaket. Dan sekarang udah merapat Cirebon, udah terang lagi. Tadi itu benar-benar suhunya kisaran sekitar 20 sampai 23 derajat, itu udah membuat dingin seluruh ruangan ini, terutama AC-nya yang angin sepoi-sepoi itu dingin, AC angin dingin gitu, jadinya pakai jaket. Oke, kita persiapan masuk stasiun Cirebon, dan di Cirebon sesama kereta api Bangunkarta akan bertemu. Jadi Bangunkarta dari Jombang, kereta kita ini akan bertemu dengan Bangunkarta dari Cirebon, dari Pasar Senen di stasiun Cirebon. Kita lihat sesama Bangunkarta terbaru bertemu di Cirebon. Selamat sore dari stasiun Cirebon Kejaksan. Sekarang jam 3 sore, kereta api Bangunkarta sudah sampai di jalur 2, dan kita akan menunggu Bangunkarta dari arah Pasar Senen sana. Sesama Bangunkarta kan ketemu di sini teman-teman, sesuai jadwalnya. Kita datangnya awal 6 menit, lumayan, awal 6. Keren. Cakep banget ini teman-teman, transit 1 dan transit 2 nya kereta api Bangunkarta dan Singasari bertemu. Jadi ini sesama transit punya Blitar. Nah, transit Bangunkarta ini juga dipakai oleh kereta api Singasari, saling berrollingan. Ini sama-sama Bangunkarta New Generation terbaru bertemu di Cirebon. Keren.
datang di Haurgelis. Kita masuk di stasiun Haurgelis jam 16.30, setengah 5. Di sini stasiun Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sore yang sangat cerah dari Pegadaian Baru. Di sini kereta api Bangunkarta berhenti normal di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita masuk di jalur 3 Pegadaian Baru. menit kereta api Bangunkarta masuk di stasiun Cikarang. 50 bukan 58. 50 ya? 50. Kita sudah berangkat dari Cikarang. Pemberhentian berikutnya di Bekasi, Jatinegara, lalu sampai di tujuan akhir Pasar Senen. Jadi lunas ya. Naik kereta api Bangunkarta Stainless Steel Generation full trip ya. Seperti pada kereta-kereta yang lain yang upgrade kelas dari kelas sebelumnya ke Stainless Steel Generation, seperti kereta api Bangunkarta ini mengalami peningkatan pelayanan ya. Dari yang sebelumnya memakai rangkaian ekonomi modifikasi bercampur kereta eksekutif New Image, sekarang sudah naik kelas menjadi kereta Stainless Steel New Generation. Tentunya fasilitas dan juga kenyamanan itu lebih meningkat ya dengan rangkaian baru ya. Dan juga buat teman-teman yang naik kereta api Singasari, ini juga bisa menikmati fasilitas yang sama seperti Bangunkarta ini, karena kereta api Bangunkarta dan Singasari ini saling bertukar rangkaian atau berollingan rangkaian. Ini kita sampai Pasar Senen nanti jam 7 malam. Jam 10 malam langsung kereta ini menjadi kereta api Singasari ke stasiun Blitar. Lalu dengan tarif 330.000 dari Jombang ke Pasar Senen, itu buat aku udah murah banget dibandingkan kereta api Bogowonto yang kapan hari kita sudah pernah naikin ya. Itu dari Lempuyangan ke Pasar Senen 330.000. Ini 330.000 udah dari Jombang, udah sampai Pasar Senen 11 jam.
Kalau untuk eksekutifnya 470.000. Jadi silahkan bisa kalian pilih sesuka hati mau kelas ekonomi atau eksekutif. Silahkan dipilih, sama-sama nyamannya, sama-sama rangkaian terbaru. Begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani kami dari tadi Jombang sampai nanti di Pasar Senen. Full trip ya, lunas ya, kita naik Bangunkarta rangkaian terbaru. Mohon maaf belum bisa ikut perdananya kemarin tanggal 3 ya, karena satu dan lain hal. Tanggal 3 apa tanggal berapa sih kemarin? 15 tanggal 3 anjlok, Pak. Oh iya, tanggal 3 itu rangkaiannya anjlok ya. Tanggal 15 ganti rangkaian ya. Mohon maaf baru bisa nyobain seminggu setelahnya karena kesibukan masing-masing. Semoga vlog ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Mazda Vlog yang berikutnya. Papasan kita apa ini? Tambahan Gambir Jogja tadi barusan. Guys, jadi penumpang depanku ini turun Bekasi, guys. Mau naruh dulu. Ya nggak apa-apa, taruhlah. Ya, saya mau turun Bekasi Ya, karena mau lanjut naik kereta Parahyangan. ya. Sebenarnya bisa turun Jatinegara, tapi waktunya agak sedikit mepet. 20 menit sebenarnya saya berani, cuman takutnya kan sore-sore ada antrian di Jatinegara. Jadi untuk meminimalisir ketinggalan Parahyangan, nggak lucu banget gitu kan, lebih aman turun Bekasi. Oke, jadi lunas ya. Kita naik Bangunkarta ya. Dan membahagiakan sekali dengan upgrade sarana dari premiumnya modifikasi ke SSNG. Naiknya Dan kenaikan harga. naiknya lumayan jauh fasilitasnya. Dan harganya nggak naik. Upgrade-nya berasa. Harganya extend. Oke deh. Itulah yang membahagiakan. Thank you, Cok. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Sangkuriang. Kita trip Sangkuriang 17 jam. PP lagi. PP lagi. Kami hormati. Kita berpapasan dengan Majapahit sebelum masuk stasiun Bekasi. Yuk kita nganter Sultan, yuk. Nggak jadi turun kah? Jadilah Thank you. sampai nggak turun. Takut ketahan sinyal di Jatinegara ini. Demi Parahyangan. Iya. Ayo. Bilang udah ada sesuatu yang hilang, kenapa hilang tiket kan nggak lucu. Ya sabar. Sultan turun di Bekasi, guys. Aku lanjut ke Pasar Senen. Thank you, Cok. Mau kemana? Nyala. Iya ya. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Dengan Sangkuriang. Baik teman-teman, Sultan sudah turun Bekasi. Aku lanjut full trip sampai Pasar Senen ya. Dan perjalanan kereta api Bangunkarta yang kita naiki sudah hampir masuk stasiun Jatinegara. Setelah Jatinegara langsung kita menuju ke Pasar Senen. Lunas ya, jadi akhirnya aku bisa full trip naik kereta api Bangunkarta edisi yang terbaru Stainless Steel New Generation. Mohon maaf belum bisa trip perdana pergantian rangkaian. Biasanya kan banyak yang tanya, Mas kok nggak perdana tanggal 15 April kemarin tripnya? Ya karena ada berbagai keperluan yang nggak bisa ditinggalkan di hari itu. Jadinya baru hari ini, 1 minggu setelah ganti rangkaian, baru bisa cobain Bangunkarta Stainless New Generation. Peningkatan pelayanan semakin keren, semakin nyaman, dan fasilitasnya semakin lengkap. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Kita merapat stasiun Jatinegara, teman-teman. Selamat ya buat Bangunkarta dan Singasari, karena kereta api Bangunkarta dan Singasari itu saling bertukar rangkaian. Sudah menggunakan rangkaian terbaru Stainless Steel Generation. Semoga semakin laris, keretanya awet, dan fasilitasnya tetap terjaga. Jangan cepat rusak. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, Kita
masuk stasiun Jatinegara teman-teman, dan masuknya kita bersamaan dengan KRL komuter lain tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Selamat datang di stasiun Jatinegara. Kita masuk di jalur 7. Ada lokomotif. 20336. Kita masuk di jalur 7 stasiun Jatinegara. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. 18.36 teman-teman, kita masuk stasiun Pasar Senen, berarti kelambatannya 3 menit ya. Kita masuk di jalur 3 stasiun Pasar Senen Jakarta, lambat 3 menit. Nggak banyak sih, aman. Oke, sampai kita di Pasar Senen, lambat 3 menit. Don 11,5 jam bersama Bangunkarta. Akhirnya aku udah mencoba rangkaian terbaru kereta api Bangunkarta Standard New Generation. Next time kita coba yang Singasari ya, sementara Bangunkarta dulu. Thank you, sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat datang di Jakarta Pasar Senen.